China, Pak Bupati, di China, di Tiongkok, hari ini ada 300 juta orang kaya. Bayangin, penduduk kita 260 jutaan. Tiongkok atau China hari ini 300 juta orang kayanya. Dalam 10-15 tahun yang akan datang, begitu saya baca di pesawat kemarin ketika berangkat ke Kalimantan Selatan, dalam 10-15 tahun yang akan datang, negeri Cina, negeri Tiongkok akan melipat 2 kali lipat. Orang kayanya kira-kira 600 juta orang. Hari ini aja mereka sudah mengontrol luar biasa dan berhadapan sempurna, sepantar bahkan lebih daripada Amerika. Lalu di mana nanti posisi kita Indonesia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat akses ilmu, kita kurang. Kalau kita melihat akses modal, kita kurang. Kalau kita melihat akses pengalaman, kita kurang. Kalau kita melihat akses pekerjaan, akses usaha, kita kurang. Kita kurang semua ini. Yang membuat kita bisa sepantar, bisa melewati, bisa menang dengan bangsa-bangsa lain. Terus terang Pak, hari ini sumber daya kita lemah. Diakui atau tidak, jangankan sama bangsa yang berbeda, di semua aspek loh Pak. Kita bola kemarin U16 lewat, U19 lewat, U senior lewat. Di semua aspek Pak. Lah kita mesti bangun ini. Kita mesti bangun. Tapi kalau kita kejar dengan cara mereka udah sprint Pak. Sprint. Mereka udah lari Pak. Istilahnya Jenderal Bintang 3 mau dilawan sama Kombes. Kira-kira begitu. Seorang panglima, kira-kira begitu, mau dilawan sama seorang prajurit di wilayah area Koramil, kira-kira begitu. Mesinnya harus bukan mesin dunia. Mesinnya harus bukan mesin yang kita kenal. Caranya harus bukan cara dunia. Caranya bukan dengan cara yang selama ini kita kenal di kehidupan ini, yang lewat Quran. Dan sudah betul ini ananda semua dari kecil ma'al Quran, sudah bersama Quran. Saya 98 dengan izin Allah, Kiai dan para ustadz, para ustazah, sudah ketemu kalimat pengen kaya pakai Quran, pengen hebat pakai Quran, pengen jaya pakai Quran, pengen menang pakai Quran, pengen bayar utang pakai Quran, pengen kembali mulia pakai Quran, pengen mendapatkan kemuliaan pakai Quran, pengen hidup enak pakai Quran, pengen menjelajahi dunia pakai Quran, pengen menggenggam Quran pakai dunia. Qurannya hilang. Tapi kalau kita genggam dunia pakai Quran, dunia kita dapat, Qurannya juga kita ada. Sudah lama saya dengar, dan dulu saya belum membuktikan apa-apa. Saya cuman modal saat itu percaya. Percaya. Dan ketika saya percaya, saya tidak punya pilihan. Nggak ada pilihan. Tapi perlahan demi perlahan, saya cerita kemana-mana, aneh saya bilang. Tagihan datang 5 juta, saya nggak sanggup bayar Pak. Kalau saya keluar juga malah habis ongkos saya. Dan 5 juta itu cuman sedikit
dari 1,5 miliar hutang saya. Yo gimana coba? Saya bayar 5 juta juga, masih ada 1 miliar lebih. 98, 99. Nggak ada pilihan. Datanglah guru-guru, datanglah orang-orang tua. Sudah, kamu sibukkan saja dengan Quran. Nanti hutangmu diambil alih oleh Allah. Saya mikir gampang amat sih. Serius nih. Saya cuman ngopenin Quran, lalu utang dibayarin oleh Allah. Beneran nih. Tapi itu yang terjadi. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, selain ngapalin Quran, selain membaca Quran, kita baca Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang semua wisudawan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Saya baca pagi sore, pagi sore, pagi sore, nggak ngerti sambungannya kemana. Apa urusannya dengan hutang saya yang kebayar? Apa urusannya dengan rizki saya yang dibuka? Nggak tahu Pak, nggak ngerti. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tapi adik-adik yang sudah memilih Quran, Ustadz, ayah kalian ini memulai dengan Quran umur 23. Kalian memulai dengan Quran umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun maksimal. Artinya kalian 8 tahun lebih cepat daripada Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz tidak kebayang apabila kalian istiqomah. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kita tidak tahu apa yang nanti akan muncul di bumi tanah bumbu, di Kalimantan Selatan, dan bahkan di Indonesia Raya yang kita cintai. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma, lihat Jack Ma. Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya. Fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya. Dan tidak ada akal, tidak ada rapat, tidak ada kemudian begini begitu, tidak ada. Tidak ada Pak. Asli nggak ada. Saya mimpin perusahaan kayak mimpin pesantren. Anak-anak yang kerja di saya, teman-teman yang kerja di Paytrend, semuanya masuk ke dalam kantor berwudu. Bapak kalau main ke kantor saya harus buka sepatu. Kenapa? Karena 4 lantai di kantor kami semuanya daerah yang dinyatakan suci, dimanapun bisa sholat sunnah, dimanapun bisa berzikir, dimanapun kemudian bisa duha, dimanapun bisa tahajud, dimanapun bisa baca Quran. Saya kalau datang tidak rapat. Saya kalau datang saya kumpulin karyawan-karyawan saya, lalu saya bilang, ayo silakan dibuka surah Al-Fatnya. Nggak pernah saya rapat. 8 Desember Pak Bupati, 8 Desember Paytrend jadi bank. Kulit begini Pak, lokal Indonesia, belum ada saham yang dijual 1% pun. Sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu tahu yang melihat, yang membaca berita
bahwa hari ini perusahaan-perusahaan rata-rata sudah asing. Kami Pak, perusahaan dengan size 2,3 triliun, Januari Februari besok insya Allah kita berangkat menuju pada 20 triliun per bulan. Per bulan. Jangan bercanda ya. Lah saya ingin memotivasi, bayangkan 98 saya kenal sama Quran. Enggak apa Pak, saya enggak apa. Cuman Yasin kalau maghrib isya, Tabarok menjelang tidur, Ar-Rahman pada waktu duha, Waqiah di waktu subuh, ketemu asar lagi, Waqiah lagi, itu aja. Tapi yang punya rizki Allah. Kalau Allah udah suka dibagi. Yang punya ilmu Allah, kalau Allah udah suka dibagi. Yang punya kekuasaan Allah, kalau Allah sudah buka dibagi. Dibagi. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jangan sampai lupa tuh. Yang punya Allah. Kalau Allah udah suka, ya Pak. Boleh Anda tidak sekolah, tapi kalau Allah udah suka Pak, boleh Anda bukan jenderal, tapi kalau Allah udah suka 10 jenderal akan ada di kaki kamu itu. Boleh Anda tidak sekolah, tapi orang-orang kaya akan berlutut di kaki kamu. Kekuasaan punya Allah. Wa atahu Allahul mulka, dan Allah berikan kerajaan buat siapa? Buat Daud. Wal hikmata, dan hikmah. Wa 'allamahu, dan Allah ajarkan siapa? Daud. Mimma yasha. Keren Pak. Keren. Udah, kita ini yang kelamaan gak ngaji, kelamaan gak tahu kalau di rumah kita ada sesuatu yang bikin anak kita jadi hebat. Datang ke kantor, saya bilang sama teman-teman, ayo kumpul. Ayo kita rapat sama Allah. Kalian lakukan tugas kalian. Saya ada bersama kalian, kita rapat sama Allah. Buka surah Al-Fat, ngaji surah Al-Fat. Gitu aja Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Semua milik Allah, kemenangan, kewenangan, kekuatan, kekuasaan, harta, kesempatan, keberuntungan, dunia dengan segala isinya milik Allah. Kalau Allah sudah bilang inna fatahna, aku akan membukakan, kami akan membukakan lak,
buat kalian semua. Fatham mubina, selesai urusannya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allah punya tentara-tentaranya. Saya pengen bagi duit sama seorang yang ada di Kabupaten Mubah, jauh Pak. Tapi karena saya punya kekuasaan dengan izin Allah yang Allah titipkan, lalu saya bisa perintah orang-orang untuk memberi si fulan yang ada di Mubah, jauh Mubah sama Jakarta, jauh sekali. Itulah walillahi junudus samawati wal ard. Kalau Allah sudah mau nyambungin kita dengan dia, sudah selesai. Dan penyambung yang paling hebat, Quran. Maka Pak, jangan ada satu hari pun Bapak tidak baca Quran, Ibu tidak baca Quran, Ananda tidak baca Quran, kita semua tidak baca Quran. Jangan sampai ada satu hari pun. Kenapa? Karena berarti kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bersyukur mereka yang hidupnya di rumah tahfidz, mereka yang hidupnya di ma'had tahfidz, mereka yang hidupnya di majlis-majlis tahfidz, mereka yang hidupnya di pesantren-pesantren tahfidz. Bersyukur. Kenapa? Karena pasti mereka bersama Quran. Kawan saya Pak, kawan saya usia sudah 30 tahun, putus sekolah, sakit, masuk rumah sakit sampai harus kabur karena tidak punya uang. Lihat bagaimana Quran bekerja. Dia berdua dengan istrinya dagang susu, tapi lebih gede modalnya, lebih gede kemudian belanja buat besoknya daripada dia dapat kalaupun laku semuanya. Hingga kemudian dia berkenalan dengan surah Yasin. Ingat, surah Yasin hanya satu dari 114 surah. Lihat bagaimana surah Yasin bekerja buat orang ini. Dia membaca surah Yasin dari maghrib sampai isya, dapat sekali, dapat 2 kali, dapat 3 kali. Pokoknya dia baca 2 tahun berturut-turut, hingga kemudian Allah hari ini memberikan dia 100 jaringan rumah makan dengan omset 1 triliun rupiah 1 tahun. Adeline sudah kenal sama orang itu. Bukan alumni sekolah chef, bukan alumni sekolah kuliner, bukan alumni sekolah bisnis, alumni sajadah yang di atasnya dia baca Yasin berdua dengan istrinya bainal maghrib wal isya. Surah Yasin mengantar dia pada hari ini membangun 7 masjid, punya 4.000 anak-anak yatim yang dia biayai sampai ke Taiwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa ala alihi. Ayo Pak,
Bapak jangan kaget kalau Bapak tanya sama dia, kamu ngerti isi surat Yasin? Dia pasti jawab, tidak ngerti. Kamu paham isi surat Yasin? Pasti dia jawab, enggak paham. Kamu pernah baca terjemahnya dari mulai Yasin sampai fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un? Pasti dia akan jawab, karena saya juga kenal sama dia. Saya tidak pernah baca terjemahnya. Lihat, apa ada satu bacaan yang kalau kita baca padahal kita tidak tahu bisa seperti itu kecuali Quran? Luar biasa, Pak. Hah? Luar biasa. Ini baru separuh loh, cuman baca, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, sampai kemudian innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dia salat sunnah 2 rakaat menjeda. Habis sholat sunnah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Buka lagi Qurannya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kita yang begini ini cuma di Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dia tiap hari, Pak, 2 tahun berturut-turut, nggak punya syarat, Pak. DO, miskin, masuk rumah sakit, kabur, nggak bisa bayar. Jangan tanya kontrakan, Pak. Satu keluarga ada 7 kurang lebih, 4 narkoba. Bapaknya di penjara, sempurna, Pak. Tapi hari ini, Pak, semua orang yang dekat dengan beliau manggil dia Ustadz, betul? Bagaimana nggak manggil Ustadz? Pesantrennya gede, dia bangun hotel di Jogja 6 lantai, semua digratiskan. Digratiskan. Siapa penghuni hotelnya? Anak-anak yatim, orang-orang susah, orang-orang miskin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba itu. Hah? Oh, tentu saja ada banyak orang sukses dari jalan A, B, C, D, E, F, G. Oh, ya, bisa jadi. Tapi kan itu bukan jalan saudara semua. Tidak semua orang punya teman kaya. Tidak semua orang punya ilmu ada. Tidak semua orang punya pengalaman. Tapi kalau Quran, bapak punya, ibu punya. Dek, Ustadz memulai minus 1,4 miliar rupiah. Hari ini Ustadz mengelola 2,3 triliun rupiah. Subhanallah. Beres, pajak semua beres, kita bayar. Masya Allah. Amerika nguber ngejar, Tiongkok nguber ngejar, Singapura nguber ngejar, Hong Kong nguber ngejar, Arab Saudi nguber ngejar, pengen saya ini menjual perusahaan kepada beliau. Saya nanya, emang kalau saya jual sekarang berapa? 10 triliun, Pak. Cerita goblok aja. Ustadz siapa coba? Kalau emang kita jual dengan izin Allah hari ini 10 triliun loh, cash loh. Lah, saya bukan ria, insya Allah tidak sum'ah. Saya cuma ingin mengatakan betapa bahagianya saya bisa cerita. Dulu saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma sami'na wa ata'na. Bener nih guru, kalau saya baca Quran saya bisa kaya. Betul nih guru, kalau saya bisa baca Quran saya bisa mulia. Betul nih guru, kalau saya baca Quran saya bisa bayar utang saya. Betul nih guru, kalau saya baca Quran saya bisa pulang ke rumah. Betul nih guru, kalau saya baca Quran saya bisa melihat ibu saya kembali. Betul nih guru, saya bisa bebas. Betul nih guru, saya bisa naik. Betul nih guru, saya bisa hebat. Betul nih guru, saya bisa terkenal. Si guru bilang, kamu baca saja, kamu akan lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum, satu keluarga, satu orang, satu individu dengan sabab Quran. Mudah-mudahan orang yang disebut salah satu adalah kamu, begitu kata para guru. Bismillah, tancap gas, ceng. Ngapalin Quran Anda 98.
Sebelum saya ngapal Quran, saya tinggal di Ethernet. Sebelum saya dengan Quran, saya tinggal di kolong antara genteng sama Ethernet. Kenapa? Saya pelarian, Pak. Kabur. Lari dari tentara, lari dari polisi. Kalau ketemu tentara, saya digebukin. Ketemu polisi, saya ditangkap. Kenapa? Banyak masalahnya, banyak persoalannya. Quran tidak ada, lalu saya gelap. Saya hanya bisa membayangkan wajah ibu saya. Saya hanya bisa membayangkan wajah ayah saya. Saya hanya bisa membayangkan wajah Ella, Ridho, Husnul Heni, adik-adik saya. Gak bisa saya ketemu sama mereka. 1,4 miliar masalahnya, terbagi di begitu banyak orang. Orang mencari saya. Allah, sekarang orang mencari saya, tapi buat saya ceramah. Orang hari ini mencari saya supaya saya membantu kotanya, membantu kabupatennya, membantu provinsinya untuk cashless. Hari ini Pak Bupati, Tanah Bumbu kalau mau cashless sama siapa? Susah, Pak. Mengcashlesskan Tanah Bumbu sama siapa? Tapi hari ini Yusuf Mansur selesai, merem. Quran. Dek, anak-anak, 2006 Ayah naik mobil, Ustadz naik mobil, turun karena ban kempes. Kemudian ayah turun, ayah bilang sama tukang tambal ban, tolong isi angin depan dan belakang. 36 34 diisi. Saya lihat tukang tambal ban ini wajahnya bersih, cakep, Kiai. Lalu saya tertarik negur, Mas, kamu jadi tukang tambal ban sambilan atau sambil kuliah? Kata dia, udah lama selesai. Oh, jadi ini pekerjaan kamu tambal ban? Iya. Ya sudah, nanti saya kasih sesuatu yang bisa bikin hidup kamu berubah. Selesai kerjaan, saya tepuk pundaknya. 2006. Izin Allah saya cerita, Mas, baca waqiah ya. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, asar, subuh, subuh, asar, asar, subuh, subuh, asar. Oke? Assalamualaikum. Di sini saya 1 jam, sama dia cuma 5 menit. Tapi di sini belum tentu melakukan. Dia melakukan. November 2007 dia datang, Pak, bawa surat, Pak Bupati, bawa surat. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya nggak kenal kalau yang datang itu Pak Ustadz. Tapi saya tuh lagi berdoa sama Allah. Waktu Pak Ustadz datang saya lagi berdoa, capek amat hidup, tolong kasih saya petunjuk. Ustadz datang, saya nggak kenal Ustadz. 2006 Pak. Yes, 2006 saya belum terlalu dikenal. Saya pikir ini pasti jawaban dari Allah. Lalu saya baca. Akhirnya saya baca belasan kali itu surat waqiah. Tidak lagi sekedar 2 kali pagi sore, belasan kali. Saya tanya, terus apa yang terjadi? Teman saya nutup tambal bannya. Jadi tambal bannya punya temennya, dia kerja di situ jadi honorer, ditutup. Nah, terus kamu nggak kerja dong? Kerja apa? Ikut dia, bantuin orang, bebasin tanah. Dalam waktu kurang dari 5 bulan, saya punya 5 miliar rupiah. Oh ya,
Terus apa yang kamu lakukan dengan 5 miliar itu? Zaman dulu masih zaman franchise Indomaret sama Alfamaret. Dia beli franchise salah satu dari Indomaret atau Alfamaret. Dia beli rukonya cash. Dia beli tanah cash. Dia bangun rukonya cash 4. 2 dipakai buat swalayan, 2 dipakai buat dia sendiri. Lalu dia bilang, mohon Ustadz yang meresmikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya tanya, kamu ngerti yang kamu baca? Enggak. Kamu tahu Quran bukan cuma waqiah? Tahu. Kenapa kamu cuma baca waqiah? Ustadz nyuruhnya cuma waqiah. Bayangin adik-adik, bayangin anak-anak, bayangin kawan-kawan semua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bayangkan coba, Quran 114 surat, dia hanya baca 1 surat, sama dengan yang tadi baca Yasin. Nggak ngertinya aja udah kayak begitu. Bagaimana ngertinya? Bangsa Arab dikenal, disebut sebagai lalatnya Arab, kutuknya Arab. Quraisy apalagi begitu kira-kira. Tapi dunia mengenal pada zaman Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu kemudian zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sama-sama tahu dengan Quran 2/3 dunia pernah kemudian dikuasai oleh Islam. Hari ini kita kendor karena kita meninggalkan Quran. Saya diwawancarai, Pak. Saya diwawancarai sama media Hongaria. Dengerin nih. Bangga betul saya mengatakan ketika saya diwawancarai sama media Hongaria. Raja, kamu nanti jangan putus asa, terus nyantren sampai selesai. Nanti jinnya teman kamu. Raja, kamu harus jadi seperti nama kamu, Raja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya beli perusahaan. Asik. Ini orang Indonesia ini. Jangan perusahaan kita yang dibeli, kita yang beli. Saya beli perusahaan, Pak. Perusahaan IT. Di mana? Di Hongaria, Eropa Timur. Lalu saya dipuji dengan izin Allah oleh duta besar yang di Indonesia dan dipuji oleh duta besar yang ada di sana. Apa kata mereka? Biasanya Indonesia itu dibeli, loh kok ini ada yang beli. Saya beli, Pak, perusahaan IT. Perusahaan IT yang saya beli ini menjadi backbone, menjadi back office dari 3 bank besar di sana dan 3 telco di sana. Lalu saya ditanya, apa rahasianya Tuan sehingga Anda bisa membeli perusahaan kami sedangkan Anda adalah bangsa Asia dan Anda adalah orang Indonesia? Lalu dengan bangga, proudly speaking, I say to them, because Quran biiznillah. Lalu saya bacakan ayatnya di depan mereka semua. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Are you sure, kata mereka? Apakah Anda yakin? Because you read Quran, because you memorize Quran, so you can buy this company? Yes, I'm sure. For sure, saya bilang yakin sekali karena sebab Quran. Terus dia nanya seperti saya dulu nanya, what the connection? Apa urusannya, kata dia. Loh, memang gak masuk akal, Pak. Apa urusannya? Saya cuma bilang one thing. All in this world belongs to him. Semua yang ada di dunia ini adalah miliknya dia. When he loves you, he will give you everything. Kalau dia sudah mencintai kamu,
Kata saya begitu kepada si wawancara, maka dia akan memberikan apa yang dia cintai kepada kita. Allah. Ayo, udah bener nih. Umur kamu berapa? 18. Berapa? 15. Ustadz 23. Berarti kamu 8 tahun lebih cepat. Oke? Keep going. Keep it. Terus istiqomah. Jangan bikin dosa. Kamu berapa umurnya? 18 tahun. Masya Allah. Udah 30 juz. Ustadz 30 juz di usia 25. Ustadz start di usia 23. Selesai usia 25. Itu pun selesainya selesai bohong. Kalau diuji belum tentu juga. Iya Pak. Jujur aja. Apalagi sekarang kita udah jadi ustadz muter kemana-mana. Murojaahnya kurang. Kamu 18. Berapa? 17. 18, 16, 18, 15, 14, 16, Masya Allah. Nggak kebayang Pak. Kawan Ustadz tadi 2 tahun loh. 2 tahun, umur 30, start dengan Yasin, Maghrib Isya. Kamu sebelum subuh kan, sudah dengan Quran, betul tidak? Lalu kamu berhenti jam 10 malam kan, betul tidak? Bagaimana Pak kalau dia 5 tahun begitu? Mereka nanti akan jadi ketua MUI, betul tidak? Lah gimana? Perhatikan Ibu, perhatikan Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Sekda, Ibu Ketua Dewan dan semua ibu-ibu, perhatikan. Teman saya 2 tahun Yasin, Maghrib, Isya. Anak-anak ini dari sebelum subuh, bukan cuma Yasin, tapi all Quran dari sebelum subuh. Selesai jam 10 malam. Sama-sama 2 tahun ngapal Quran. Saholala. Betul kan? Sama-sama selesai 2 tahun. Artinya sama-sama 2 tahun dengan Quran. Bobotnya akan beda manakala kemudian kalian tidak berhenti. Nih nanti nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali rapat Dubai. 9 orang rapatnya di Dubai. Kenapa? Karena di Dubai mereka 9 orang bikin gedung baru namanya Burj Al Bumbu. Burujul Bumbu. Burutnya tanah bumbu. Kan Dubai Burut Khalifah, betul nggak? Tapi di sono dia pada bikin burut bumbu. Mungkin Pak. Dek, adik-adik, ada yang kenal Wirda? Siapa yang kenal Wirda? Ada yang kenal Wirda? Ada yang tahu Wirda? Kak Wirda, saya bilang sama dia, Kak Wirda, kamu bisa pergi Amerika karena duit biasa. Kamu bisa pergi Amerika karena tiket biasa. Kak Wirda, kamu bisa pergi ke Amerika dengan Quran. Itu baru luar biasa. Lalu Kak Wirda berhenti sekolah, dia berhenti kelas 4 SD, dia berhenti, dia ngapal Quran. Dia pindah homeschooling. 2 tahun yang lain kemudian berjuang menyelesaikan ujian nanti SD, dia berjuang ngapal Quran. Saudara tahu, SMP-nya di Jordan, kemudian berangkat ke Amerika, berangkat ke Inggris, dan sekarang dia bisa kuliah dimanapun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ahmad dan Kamil. Oh, itu kan Wirda anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Wajar. Oke. Saya akan beri nama-nama yang lain. Ada yang namanya Ahmad dan Kamil. Adlin, Ahmad Kamil udah kemari belum? Pak Bupati, Ahmad dan Kamil harus dibawa kemari. Ahmad dan Kamil ini tukang minta-minta di Pulau Jawa. Tukang minta-minta. Beratnya ketika ditemukan usia 5-6 tahun, beratnya ketika ditemukan itu kira-kira 10 sampai 11 kilo saja.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ahmad dan Kamil. Ahmad dan Kamil ditemukan oleh Buya Ike. Oleh Buya Ike dijadikan penghafal Quran. Lalu umur 9 tahun Ahmad dan Kamil sudah menjadi raja. Ahmad dan Kamil sudah menjadi tamunya raja, menjadi jamaah haji khusus. Umur 9 tahun, 4 tahun Pak, ma'al Quran. Udah kayak begitu tuh Pak. Kita yang nabung pakai duit nggak tahu kapan berangkatnya. Ahmad dan Kamil ditemukan dalam keadaan diperalat jadi tukang minta-minta, jadi pengemis. Ditemukan oleh Buya Ike, diangkat, dijadikan ahlul Quran. 9 tahun sudah berangkat haji ke Baitullah. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Seorang kameramen, Erwin namanya. Seorang kameramen, Erwin namanya. Ada di sini yang namanya Erwin? Ada. Kameramen juga? Kameramen juga. Erwin yang satu ini kameramen tahfiz RCTI saat itu. Jadi ada perlombaan di RCTI beberapa tahun yang silam. Salah satu kameramennya namanya Erwin. Setiap kali si Erwin nge-shoot, ngambil, ngerekam, melivekan video anak-anak yang membaca Quran, dia menetes air matanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Erwin netes air matanya. Kenapa Pak? Karena dia tidak punya anak. Erwin netes air matanya karena dia tidak punya anak. Dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, jika aku diizinkan olehmu punya anak, aku akan buat anakku seperti mereka. Dan Allah izinkan setelah bertahun-tahun lamanya, karena nawaitunya Erwin punya anak. Ketika punya anak, dia pamit. Dia berhenti dari RCTI, pamit, pengen ikut dengan istrinya agar anaknya sebelum lahir sudah selesai menghatamkan Quran berkali-kali. Berdua dia dengan istrinya. Umur 3 tahun anaknya itu kembar Pak. Umur 3 tahun Nau'an, Tau'an, Najman, yatala'la fis sama. Anaknya Pak umur 3 tahun mendapatkan hadiah haji juga dari Syekh Khalid Al-Hamudi, tidak tanggung-tanggung. Apa kata Syekh Khalid dan duta besar saat itu Usama? Apa kata beliau? Anak ini 2 berangkat beserta ayah dan ibunya, beserta kakek dan neneknya, beserta gurunya, dan siapa yang dia mau angkat 10 saya kasih tiket haji gratis. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Quran bekerja. Fajar, mungkin sudah pernah ada yang tahu namanya Fajar. Fajar itu Pak, tangannya begini, kakinya melipat, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Dia tidak bisa berdiri tegak. Dia harus duduk di kursi rodanya karena lumpuh sejak lahirnya. Anak ini harusnya tidak hidup. Anak ini lahir prematur, umur 6 bulan lahir. Jantung tidak sempurna, paru tidak sempurna, panca indera tidak sempurna, telinga, mata, mulut tidak sempurna. Ibu bapaknya ngajiin Fajar setiap hari 2 kali bergantian.
bapaknya nanti ibunya, ibunya nanti bapaknya. Umur setahun nggak bisa ngomong, 2 tahun nggak bisa ngomong, 3 tahun nggak bisa ngomong, 4 tahun nggak bisa ngomong, 4 tahun setengah sekalinya ngomong Quran dan dia langsung dinyatakan sebagai penghafal Quran 30 juz. Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak bisa bicara satu kata pun selain Quran, lalu 4 tahun setengah menjelma menjadi seorang penghafal Quran. Dan saya Yusuf Mansur dengan bangga diizinkan oleh Allah ngetes langsung di depan TV betapa beliau itu mungkin edan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Fajar sudah 13 tahun umurnya, sudah 15 tahun umurnya. Hari ini Fajar sudah menjadi anak remaja, tapi yang keluar terus menerus hanya Quran. Seorang remaja datang kepada saya. Seorang remaja datang kepada saya. Ustadz, saya mendengar kisah Ustadz tentang seorang mahasiswa ITB yang menderita sakau, hampir mati. Lalu kemudian Allah gerakkan dia mengambil Riyadhus Shalihin. Lalu dia membuka satu hadis bahwa siapa yang menghafalkan Al-Mulk, siapa yang mendawamkan Tabarak, maka di alam kubur tidak akan disiksa. Anak ITB itu Pak, yang hampir DO, dia meminta waktu kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, biarlah aku menghafal dulu Al-Mulk, biarlah aku menghafal dulu Tabarak, supaya aku nanti dikubur bersama Tabarak yang aku hafal. Lalu kemudian anak mahasiswa yang sudah menderita narkoba parah mulai menghafal Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bareng. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Si anak muda ini ketemu saya di ITB, Pak. Ketemu saya di ITB. Beliau bilang apa? Izin Allah Ustaz, saya menghafalkan Al-Mulk dan saya bebas dari narkoba. Akhirnya saya terus ngapalin Quran. Hari ini pada saat itu dia bilang, saya sudah menghafal 4 juz. Izin Ustaz, saya pengen baca di depan antum, di depan mahasiswa ITB. Beliau yang harusnya di minggu itu mati, Allah izinkan bukan cuma panjang umur, tapi juga menjadi seorang mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran. Lalu datanglah seorang anak muda di depan layar kaca saya saat itu. Ustaz, apakah cerita itu benar? Saya bilang kepada anak muda di depan TV, betul. Kenapa? Ada apa? Ustaz, ibu saya cancer payudara. Bolong Ustaz payudaranya. Ustaz, jika saya bisa membimbing ibu saya menjadi seorang hafizah, apakah ibu saya bisa sembuh Ustaz? Lalu saya bilang di depan layar kaca, insyaallah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Dia pamit, dia cium tangan. Beliau bilang apa? Saya akan bimbing ibu saya Ustaz, supaya ibu saya mau ngapal Quran. Kasihan Ustaz, ibu saya badannya bau Ustaz. Kami bukan orang kaya Ustaz. Minta doa dari pemirsa Ustaz. 2 bulan saya tidak ketemu anak muda ini, hingga kemudian dia datang kembali di depan kami di layar kaca TPI pada saat itu. Apa kata beliau? Ustaz, ibu saya meninggal dunia. Lalu saya tanya sama beliau, apakah Quran jadi dibacakan? Jadi Ustaz. Apakah Quran jadi dibantu tuh ibu kamu supaya dia hafal Quran? Jadi Ustaz. Saya membacakan ayat demi ayat berulang-berulang di hadapan ibu saya Ustaz. Demi Allah Ustaz, ibu saya meninggal cantik Ustaz. Quran seperti menjahit payudaranya Ustaz. Bersih Ustaz, kayak gak punya cancer Ustaz. Doakan Ustaz ibu saya husnul khatimah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibunya ini memang tidak sembuh, tapi Allah memanggil dia karena cintanya. Ibunya ini sudah menjadi seorang hafizah. Sebab apa? Sebab anaknya membacakan Quran buat ibunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alangkah indahnya pertemuan suami istri ketika di rumah. Lalu dua-duanya saling saut menyaut. Dek, ayo di depan kakak. Si kakak memulai kemudian dialognya dengan Quran. Ar-Rahman, si istri, 'allamal Quran. Si suami, khalaqal insan. Si istri, 'allamahul bayan. Indah betul. Indah betul. Betapa indahnya ketika kemudian sudah mulai menjelma jadi 1, 2, 3, 4, 5 anak seperti saya hari ini. 7. Saya, istri saya dengan anak-anak saya 5. Lalu kami membaca Quran saut-sautan satu demi satunya. Saya dulu yang baca. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Istri saya baca. Idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malika. Wirda.
نقاتل في سبيل الله قومي قال هل عسيتم قل إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا حفظ وما لنا Aisyah ألا نقاتل في سبيل الله kembali ke saya وقد أخرجنا من ديارنا kembali ke istri saya وأبنائنا kembali ke Wirda فلما كتب عليهم القتال kembali ke Kumi tawallau illa qalilan minhum kun yang hari ini kun ikut musabaqah hifdzil Quran di Solo Raya. Antum kenapa nggak ikut? Anak-anak antum Darul Quran toh? Hari ini ada musabaqah hifdzil Quran yang ke-7. Abang kun ikut di sana. Indah, Pak. Bayangin coba ada suami istri, anjing lo tuh yang anjing. Bego lo yang bego. Gua nyesel kawin sama lo, gua juga nyesel kawin sama lo. Bayangin coba, Pak. Bayangin coba. Ada rumah yang menjelang subuhnya Yasin dia wal Qur'anil Hakim. Yang pertama innaka laminal mursalin. Apalagi kalau istrinya 4, wah sempurna itu. Kalau Kalimantan mau biasa kali ya. Orang Betawi kagak. Ayo Bu, ayo Pak. Insya Allah nanti pengganti kita mereka betul. Nanti Bupati Tanah Bumbu adalah mereka betul. Yang hafiz Quran insya Allah. Gubernur Kalimantan Selatan nanti mereka Pak. Yang insya Allah hafiz Quran. Yang menjadi Kapolres, yang menjadi Kapolda mereka insya Allah hafiz Quran. Yang menjadi Panglima TNI besok hafiz Quran. Yang menjadi Haji Samnya adalah seorang hafiz Quran. Yang menjadi Mardaninya mereka adalah yang hafiz Quran. Yang menggantikan saya nanti setelah saya lengser dari presiden itu juga hafiz Quran. Paham gak nih? Paham gak? Ya enggak sekarang, nantilah insya Allah. Pak, betul itu. Ayo dek, istiqomah ya. Istiqomah, jauhin maksiat, jauhin. Mata kamu jadi mata Quran, telinga kamu jadi telinga Quran, hati kamu jadi hati Quran. Yang lain lihat di YouTube porno, kamu bilang mamnu, haram alayya. Haram buatku, kenapa? Karena mataku adalah mata Quran. Aku tidak mau yang haram, aku mau yang halal. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وآلهم وذرياتهم وأصحابهم وأمتهم أجمعين وجميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع أئمة ورؤساء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اغفر لنا يا الله يا غفار يا غفور يا أرحم الراحمين ارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وحبك وشكرك أعنا يا مولانا يا قدير على كل شيء يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Makasih buat semuanya. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan sudah berdiri Pondok Pesantren Tahfiz Internasional di Tanah Bumbu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.